Di sini ada penentuan upah. Penentuan upah itu dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kalau misalkan permintaannya tinggi, banyak yang minta tenaga kerja dari Indonesia. Misalkan permintaannya 1000 orang. Tapi yang yang disediakan hanya ada 500. Kira-kira upahnya jadi tinggi apa rendah? Upah tenaga kerja Indonesia. Kalau misalkan permintaannya 1000 tapi yang dijual cuma 500, mahal betul. Terus yang diminta cuma 500 tapi yang berangkat ke Taiwan 1000. Kira-kira overload penawarannya, harganya jadi mahal atau murah? Murah, betul. Jadi penentuan upah dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Bisa dipahami ya, permintaan penawaran. Nah, kemudian perbedaan upah dibedakan oleh perbedaan tugas. Jelas ya, yang jadi resepsionis yang jadi kasir sama yang jadi pramusaji sama yang bagian masak pasti beda gajinya kalau di restoran misalkan. Kemudian perbedaan individu. Apa itu perbedaan individu? Yang cantik gajinya besar, yang jelek gajinya murah. Apakah seperti itu? Bukan ya. Jadi perbedaan individu ini lebih ke skill. Misalnya kayak sama-sama penyanyi ya, sama-sama penyanyi. Yang satu Agnes Monica, yang satu Sherry Bele. Kira-kira gajinya beda nggak? Atau segampang yang sama-sama individu Agnes Monica sama Ayu Ting Ting. Nah betul, jadi dari kualitas. Betul sekali Mbak Evia. Bukan karena satu cantik satu jelek ya, tapi lebih kepada kualitas sama pengalaman biasanya. Sama-sama pengacara, tapi yang satu pengacara terkenal, yang satu baru jadi pengacara, pasti beda. Kemudian yang ketiga adalah rente. Rente itu juga lebih ke sama seperti yang individu tadi, tapi dia lebih ke nama, lebih ke pamor seperti itu. Sip, betul. Ya, ini mudah, bisa dipelajari sendiri, bisa dinalar untuk penentuan upah. Saya rasa di garis sulit. Kemudian ini tadi balas jasa faktor produksi. Kalau tanah sama ya, rente dia rent atau sewa. Kalau kapital maka bunga, seperti yang saya ceritakan, saya contohkan sama Mbak siapa tadi? Mbak Evia Chang. Kalau rente dia tidak kuantitasnya tetap, tidak responsif terhadap harga. Jadi kalau misalkan harga minyak naik, harga beras naik, apakah harga sewa langsung naik? Harga sewa tanah langsung naik? Bisa naik, tapi nggak langsung ya, nggak langsung naik. Nggak begitu jelas hubungannya gitu loh, nggak bisa langsung naik. Tapi kalau bunga, Mbak Eva kan pinjam uang saya misalnya buat beli beras, jadi kalau harga berasnya naik dong bunganya. Nah, misalkan saya rentenir yang jahat. Jadi kalau bunga dan kapital lebih responsif terhadap harga. Nah, di sini ada jenis kapital. Jenis kapital ada 3. Yang pertama bangunan atau peralatan. Kapital itu maksudnya aset perusahaan. Ada 3 macam. Yang pertama bangunan dan peralatan produksi. Yang kedua bahan mentah. Misalkan kalau misalkan pabrik susu, berarti ya susu itu susu mentah maksudnya. Kemudian kerdus-kerdusnya itu. Kalau yang barang jadi ya susu yang sudah dipak, barang setengah jadi atau barang yang diproses ya susu yang sudah dimasukkan oven tapi belum dikasih rasa coklat, belum dikasih rasa stroberi. Nah, itu asetnya, kapitalnya. Nah, selesai modul 7. Untuk yang belakang-belakang ini kegiatan belajar 2, saya rasa tidak sulit, bisa dibaca. Kita review sedikit modul 8 dan modul 9 karena ini pertemuan terakhir ya.
tambah 20 atau 15 menit nggak apa-apa ya, nggak sulit juga sebetulnya modul 8 dan modul 9. Kita lihat kalau modul 8 itu tentang keseimbangan umum dan kegagalan pasar. Kalau modul 9 tentang mikroenergi dan daya listrik. Sesuatu banget ya modul 9. Oke, kita review sedikit. Untuk modul 8, keseimbangan pasar. Tadi kita tahu. Tadi kita tahu kan pasar ada 2. Iya Mbak Evi, makasih. Aduh, perhatian sekali. Pasar kan ada 2 tadi kita tahu, pasar input sama pasar output. Berarti keseimbangan pasar itu harus harus balance antara inputnya dan outputnya. Betul, harus imbang. Kemudian selain itu di modul 8 juga dipelajari tentang interaksi pasar, di mana ada sektor industrinya, kemudian sektor rumah tangganya. Seperti apa? Kita lihat di sini. Oh, belum. Saya sudah pernah menyinggung ini waktu itu di KDI kalau nggak salah ya, lagi kuliah PTN. Misalkan di sini ada perusahaan atau sektor industri ya. Waktu itu saya membicarakan tentang cash flow atau aliran uang. Kalau di sini ada sektor industri, maka di sini ada rumah tangga. Rumah tangga punya uang. Nah, bagaimana uang itu bisa beredar dari rumah tangga ke industri? Ada yang masih ingat? Dengan cara bagaimana uang itu mengalir dari sektor rumah tangga ke sektor industri? Dengan cara membeli barang. Sip, masih ingat banget nih Mbak Evia. Membeli barang. Oke, dengan cara membeli barang, betul. Kemudian kalau dari sektor industri ke sektor rumah tangga, bagaimana uang beredarnya? Sektor industri ke sektor rumah tangga, uang beredar dengan cara gaji pegawai. Sip. Karena sektor rumah tangga menjadi menjadi tenaga kerja di sektor industri. Gaji dan upah ya. Kalau misalkan sewa bisa? Bisa. Oke. Nah, uang ini mengalir dari sektor industri ke sektor rumah tangga. Kalau rumah tangga ke industri, dia beli barang, berarti pasar apa? Input atau output? Pasar output, betul. Nah, kalau dari industri ke rumah tangga, dia menggaji dan menyewa, berarti termasuk pasar input. Oke. Nah, kalau yang di sini pasar output ya. Yang di sini pasar input, yang di sini pasar output. Nah, sekarang bagaimana keseimbangan antara pasar input dan pasar output, sektor industri dan sektor rumah tangga? Coba dibuka halaman 8.7. Halaman 8.7, di situ ada gambar yang kelihatannya ruwet sekali. Padahal enggak. Bisa dibuka bukunya. Nah, kita lihat sama yang seperti saya gambar di sini. Kelihatannya ruwet, padahal tidak. Kita lihat ada sektor bisnis dan sektor industri. Pengeluaran konsumen. Kita lihat yang di bawah. Yang paling bawah di sini ada pengeluaran konsumen. Maksudnya dia beli barang, gitu kan? Maksudnya dia beli barang ke sektor industri. Maka ada keseimbangan pasar, di mana harga barang yang diminta harus sama dengan harga barang yang dijual. Kalau nggak sama, gimana bisa beli, gitu kan? Nah, kemudian sektor industri menerima barang
menerima uang, maka muncullah penerimaan. Sektor bisnis dapat penerimaan. Penerimaannya dari mana? Dari output. Banyaknya output yang dijual, yang diproduksi, dikali harga barang, maka muncullah penerimaan. Di situ ada output dan penerimaan. Oke? Yang bawah bisa dimengerti? Yang di sini? Oke ya? Ada output dan penerimaan. Yang lain bagaimana? Kok Mbak Eva doang nih yang oke? 7.8. Jangan terlalu ribet lah memikirkannya. Kata teman saya, don't think too much. Nah, setelah itu sektor bisnis naik ke atas. Sektor bisnis, dia ada biaya-biaya produksi. Berarti dia mengeluarkan uang, panahnya ke atas kan, panahnya keluar. Oke, kita lihat di buku ya, ada panahnya ke atas, pasar input. Dia mengeluarkan uang berupa biaya-biaya produksi. Karena dia keluar uang, maka namanya biaya. Sebagai balasannya dia dapat input. Soalnya kan dia beli barang, misalnya dia beli tenaga kerja, maka inputnya panahnya masuk. Sudah di sini. Dari sini ya, panahnya masuk ke sektor industri. Dari sini panahnya masuk ke sektor industri. Tulisannya input, karena dia dapat input, dia harus bayar input itu yang namanya biaya-biaya produksi. Nah, kemudian dia